Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok 4. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota-anggota kelompok saya. Saya di sini selaku moderator. Saya atas nama Marcelina Fitri dan anggota saya ada 5 orang, yaitu yang kedua Kurnia Rahadina, yang ketiga Tarsius Dedi Jaud, yang keempat yaitu Prediksi Harmis Bulu, yang kelima Sylvester Jana Molan, dan yang terakhir yaitu Julian Pride Yosua. Di sini kami akan mempresentasikan, selamat menyaksikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman kami. Di sini saya akan menjelaskan konsep harga pokok pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu. Dan harga pokok produksi persatuan produk dihitung dengan cara membagi total biaya produksi pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai jenis produk sesuai dengan spesifikasi pemesan, dan setiap produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Biaya produksi sendiri harus digolongkan berdasarkan jumlahnya dengan produk. Nah, biaya produksi ini digolongkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada biaya produksi langsung, dan yang kedua ada biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung itu biasanya disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Perkenalkan, nama saya Julian Yosua. Baru 20. Materi dari teman saya tentang konsep harga pokok proses. Dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Karakteristik metode harga pokok proses. Karakteristik produksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanannya. Sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Yang ketiga, pengelolaan biaya produksi. Di dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang keempat, unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Perkenalkan, nama lengkap saya Tarsius Dedi Jaud dengan NIM 202031033. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait karakteristik biaya pesanan.
Yang pertama, sifat produksi. Sifat produksi itu bersifat terputus-putus, yang artinya misalnya para pemesan minta 50 unit, berarti yang diproduksi 50 unit. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Yang kedua, bentuk produk. Bentuk produk ini tergantung dari spesifikasi dari para pemesan. Misalnya produk yang kita miliki itu berupa kue, berarti kalau yang diminta oleh para pemesan misalkan menambah dengan coklat atau apalah, berarti produk yang kita produksi juga sesuai dengan para pemesan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi. Pengumpulan biaya produksi di sini itu misalkan dalam pembuatan kue tadi, berarti pembelian telurnya itu berapa, terigunya berapa, itu dicatat-catat semua. Yang keempat, total biaya produksi. Berarti total di sini itu berarti total dari biaya produksi. Yang pertama tadi itu kan misalnya dalam pembuatan kue tadi, berarti tepung terigunya itu berapa, telurnya berapa, itu ditotalkan semua. Yang kelima, biaya produksi per unit. Dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Nanti ketemulah biaya produksi per unit. Yang keenam, akumulasi biaya. Akumulasi biaya di sini menggunakan biaya normal. Yang ketujuh, produk jadi. Produk jadi di sini berarti produk yang sudah selesai dan langsung diberikan kepada para pemesan atau konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan pengumpulan biaya berdasarkan metode harga pasar pesanan dalam perusahaan. Menjalankan aktivitas produksinya berdasarkan pesanan informasi, pengumpulan biaya produksi pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk memproduksi pesanan tertentu. Yang kita ketahui bahwa manajemen perusahaan konstruksi merupakan salah satu pihak yang memanfaatkan informasi biaya yang dihasilkan dengan metode harga pokok pesanan. Baik, di sini ada 5 tujuan. Yang pertama, salah satunya menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesanan. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang akan diukur dalam satuan uang, baik yang telah terjadi maupun yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, biaya mencakupi pula biaya yang akan datang. Pemesanan memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Manajemen perusahaan konstruksi merupakan salah satu contoh pihak yang memanfaatkan informasi biaya yang dihasilkan dengan metode harga pokok pesanan. Dalam perusahaan tersebut, biaya dihitung menurut proyek dan digunakan untuk mengajukan penawaran harga yang akan dibebankan kepada pemilik proyek. Dalam proses pelelangan proyek atau tender, jika pelelangan proyek dimenangkan oleh perusahaan konstruksi tersebut, maka metode harga pokok pesanan digunakan untuk mengumpulkan biaya proyek. Dari formula tersebut terlihat bahwa informasi taksiran biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan yang diinginkan oleh pemesan dipakai sebagai salah satu dasar untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesanan. Tujuan yang kedua yaitu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ada kalanya harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk di pasar, sehingga keputusan yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan tersebut. Ketika harga jual produk yang dipesan telah ditentukan oleh pasar, maka informasi terhadap pengumpulan biaya menjadi dasar keputusan bagi manajemen, yang dimana
untuk menerima atau menolak pesanan agar perusahaan terhindar dari yang namanya kerugian. Tujuan yang ketiga yaitu adalah memantau realisasi biaya produksi. Informasi taksiran biaya produksi pesanan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar menetapkan harga jual. Informasi tersebut juga bermanfaat sebagai salah satu dasar menetapkan harga jual. Informasi tersebut juga bermanfaat sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan diterima tidaknya suatu pesanan telah diputuskan untuk diterima. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam memenuhi pesanan tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi tiap pesanan yang diterima untuk memantau apakah proses produksi untuk memenuhi pesanan tersebut menghasilkan biaya total biaya produksi pesanan sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Baik, tujuan yang keempat yaitu untuk menghitung laba atau rugi bruto tiap pemesanan untuk mengetahui apakah pesanan tersebut mampu menghasilkan laba bruto atau menghasilkan rugi bruto. Yang kita ketahui bahwa manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut. Tujuan yang terakhir atau yang kelima yaitu untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, yang dimana kita ketahui juga bahwa tujuan yang terakhir ini yaitu pengumpulan biaya yang telah dilakukan akan menjadi komponen pembentuk harga pokok jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal-tanggal laporan masih dalam proses. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. NIM 2020-310131. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu pertanyaan beserta jawabannya untuk memenuhi mata kuliah akuntansi agribisnis. Langsung saja kita lanjut ke soalnya beserta pembahasan jawabannya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. PT Mebel Antik menerima pesanan dari pemesan untuk membuat kursi sebanyak 2000 unit. Pesanan ini merupakan pesanan dengan nomor 003. Produksi melalui dua departemen produksi. Departemen 1 sebagai departemen pembentukan dan departemen 2 sebagai departemen penyelesaian. Pesanan ini diterima pada tanggal 10 Januari 2015. Informasi berikut berhubungan dengan pesanan 003 tersebut. Pembelian bahan baku 1 Januari 2015 200 M3 kayu R500. Pembelian 3 Januari 2015 300 M3 kayu 650. Pembelian 7 Januari 2015 700 M3 kayu 550. Permintaan bahan baku di bagian gudang untuk departemen 1 sebanyak 1200 M3 kayu. Keterangan jumlah jam kerja langsung departemen 1 1200 jam. Upah langsung per jam departemen 1 Rp 2000. Jam mesin yang digunakan departemen 1 450 jam. Departemen 2 2000 jam. Rp 1500. Perencanaan BOP per tahun untuk departemen 1 sebesar 8 juta dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 20.000 jam mesin, sedangkan untuk departemen 2 sebesar 12 juta dengan kapasitas yang direncanakan 30.000 jam tenaga kerja langsung. Perusahaan dalam penilaian bahan baku menggunakan metode FIFO. Pihak pemesan menyetujui pembayaran pesanannya sebesar total biaya produksi ditambah laba kotor sebesar 40% dari total biaya produksi. Diminta 1. Hitunglah besarnya biaya bahan baku yang digunakan. Yang kedua, tentukan tarif BOP per departemen. Yang ketiga, buatlah kartu harga pokok pesanan nomor 003 tersebut. Yang keempat,
hitunglah total harga pokok produksi. Yang kelima, hitunglah harga jual per unit. Yang keenam, buatlah jurnal yang dibutuhkan. Jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahan baku sebanyak 1.200 meter kuadrat dengan perincian sebagai berikut. Persediaan 1 Junari unit 200 M3 harga Rp 500, jumlah Rp 100.000. Pembelian 3 Januari unit 300 M3 Rp 650, jumlah Rp 195.000. Pembelian 10 Januari unit 700 M3 harga Rp 550, jumlah 385.000. Unit 1200 M3 jumlah Rp 680.000. Yang kedua, tarif BOP Departemen 1 8 juta per 20 jam sama dengan 400 per jam mesin. Tarif BOP Departemen 2 12 juta per 30.000 jam sama dengan 400 per jam kerja langsung. Jawaban nomor 3, kartu harga pokok PT Mebel Antik, kartu harga pokok. Nomor pesanan 003, jenis produksi kursi kayu. Tanggal pesanan tanggal 10 bulan 1 2015. Sifat pesanan, nama pesanan, jumlah unit 2000, tanggal selesai 31 bulan 1 2015. Sifat pesanan dan harga jual. Tanggal, keterangan, nomor bukti, Departemen 1, Departemen 2, jumlah. Biaya bahan baku, jumlah biaya bahan baku Departemen 1 680.000 dan 600 juga jumlahnya. Biaya tenaga kerja, keterangan 1.200 dikali 2.000, 2.000 dikali 1.500. Departemen 1 2.400.000, Departemen 2 3 juta. Jumlah biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik 450 kali 400, 2.000 dikali 400. Departemen 1 180.000, Departemen 2 3 juta, jumlah 5.400.000 dan Departemen 2 800.000. Jumlah biaya overhead pabrik 180.000, 800.000, 980.000. Jumlah biaya produksi 3.260.000, 3.800.000, 7.060.000. Jawaban nomor 4, jumlah biaya produksi untuk pesanan nomor 003 adalah biaya bahan baku Rp 680.000, biaya tenaga kerja langsung Rp 5.400.000, biaya tenaga kerja langsung Rp 980.000, total biaya produksi Rp 7.060.000. Jawaban yang nomor 5, harga jual per pesanan sama dengan 140% dikali 7.060, 2.000 unit sama dengan 4.942 unit, maksudnya 4.942 unit. Total harga jika dijual semuanya sama dengan 2.000 unit dikali 4.942 sama dengan 9.884.000. Jawaban nomor 6, jurnal. Yang A, yang bagian pertama, mencatat pemakaian bahan baku barang dalam proses BBB Departemen 1, persediaan bahan baku 680.000. Yang B, mencatat pembebanan BTK barang dalam proses BBB Departemen 1 2.400.000, barang dalam proses BBB Departemen 2 3 juta. Gaji dan upah sama dengan 5.400.000. Yang C, mencatat BOP barang dalam proses BOP 980.000, BOP yang dibebankan 980.000 sama juga. Yang D, mencatat persediaan produk jadi 7.060.000, barang dalam proses BBB 680.000, barang dalam proses BTK 5.400.000, barang dalam proses BOP 980.000. Yang E, mencatat harga pokok penjualan sama dengan 7.060.000, persediaan produk jadi
7.060.000 juga. Yang F mencatat penerimaan kas 9.884.000. Penjualan sama juga dengan 9.884.000. Sekian contoh soal dan beserta jawabannya dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Freddy Karmis 10, NIM 2019-3154. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tema saya, yaitu tentang contoh soal metode penentuan harga pokok pesanan. Untuk metode penentuan harga pokok pesanan, misalnya perusahaan Mebel Jaya menerima pesanan dari pemesan untuk membuat kursi sebanyak 2.000 unit. Pesanan ini merupakan pesanan dengan nomor 003. Proses produksi melalui dua departemen produksi. Departemen 1 sebagai departemen pembentukan dan departemen 2 sebagai departemen penyelesaian. Pesanan ini diterima pada tanggal 10 Mei 2022. Informasi berikut berhubungan dengan pesanan nomor 003 tersebut. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku pada tanggal 1 Mei 2022, 200 meter kubik kayu dengan harga 500.000. Pembelian pada tanggal 3 Mei 2022, 300 meter kubik kayu dengan harga 650. Pembelian pada tanggal 7 Mei 2022, 700 meter kubik kayu dengan harga 550. Permintaan bahan baku di bagian gudang untuk departemen 1 sebanyak 1.200 meter kubik kayu. Di sini ada tabel, yaitu tabel keterangan departemen 1 dan departemen 2. Untuk keterangan jumlah jam kerja langsung untuk departemen 1 1.200 jam dan untuk departemen 2 yaitu 2.000 jam. Upah langsung per jam untuk departemen 1 yaitu Rp2.000 dan departemen 2 Rp1.500.000. Jam mesin yang digunakan untuk departemen 1 yaitu 450 jam. Perencanaan biaya operasi pabrik per tahun untuk departemen 1 sebesar 8 juta dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 20.000 jam mesin. Sedangkan untuk departemen 2 sebesar 12 juta dengan kapasitas yang direncanakan 30 jam tenaga kerja langsung. Perusahaan dalam penilaian bahan baku menggunakan metode FIFO. Pihak pemesan menyetujui pembayaran pesanan sebesar total biaya produksi ditambah laba kotor sebesar 40% dari total biaya produksi. Nah, di sini diminta yang pertama yaitu hitunglah besarnya biaya bahan baku yang digunakan. Yang kedua, tentukan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Dan yang ketiga yaitu hitunglah total harga produksi. Dan yang keempat, hitunglah harga jual per unit. Jawaban untuk nomor 1 yaitu penggunaan bahan baku sebanyak 1.200 meter kubik kayu dengan perincian sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel persediaan unit, harga, dan jumlah. Persediaan pada tanggal 1 Mei untuk kolom unit ada 200 meter kubik kayu dan harga Rp500.000 dan jumlahnya yaitu Rp100.000. Pembelian pada tanggal 3 Mei untuk kolom unit ada 300 meter, harga 650 dan jumlahnya yaitu 195.000. Pembelian pada tanggal 10 Mei untuk kolom unit ada 700 meter kubik dan harganya yaitu Rp550.000 dan jumlahnya 385.000. Total unit yaitu 1.200 meter kubik dan total harganya yaitu Rp680.000. Untuk jawaban nomor 2 yaitu tentukan tarif biaya operasi pabrik per departemen, yaitu tarif biaya operasi pabrik departemen 1 8 juta per 20.000 jam sama dengan 400 per jam mesin. Tarif biaya operasi pabrik departemen 2 12 juta per 30.000 jam sama dengan 400 per jam kerja langsung. Jumlah biaya operasi pabrik untuk departemen 1 yaitu 180 dan untuk departemen 2 yaitu 800 dan jumlah biaya overhead pabrik yaitu 980.
Jumlah biaya produksi untuk Departemen 1 yaitu 3.260.000, untuk Departemen 2 3.800.000, total jumlah biaya produksi yaitu 7.060.000. Jawaban untuk nomor 3 yaitu jumlah biaya produksi untuk pesanan nomor 003 adalah biaya bahan baku 680.000 dan biaya tenaga kerja langsung 5.400.000, biaya overhead pabrik 980.000. Total biaya produksi yaitu tinggal kita jumlahkan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dan memperoleh hasil 7.060.000. Jawaban untuk nomor 4 yaitu hitunglah harga jual per unit. Harga jual per pesanan sama dengan 40%. Nah, 40% ini dari mana? 40% ini yaitu adalah laba kotor dari perusahaan, yaitu 40% dikali 7.060.000 per 2.000 unit. 2.000 unit ini adalah pesanan. Jadi kita memperoleh hasil yaitu 4.942 per unit total. Harga jika terjual semuanya 2.000 unit dikali dengan 4.942 yaitu sama dengan 9.884.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.